Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat beriringan salam saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Tim Monef Penelitian PNBP Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, saya sebagai ketua yaitu Nita Sofia SPD MPD adalah dosen jurusan Pendidikan Ekonomi dengan anggota penelitian yaitu Ibu Mentari Ritonga SPD MPDE dan Ibu Sri Arita SPD MPDE. Izinkan saya menjelaskan laporan kemajuan dari penelitian yang kami laksanakan dengan skim penelitian dosen pemula dengan judul pengembangan e-modul mata kuliah perpajakan berbasis case method dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Adapun latar belakang dilakukan penelitian ini yaitu reformasi pajak penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang telah diimplementasikan pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Namun, belum ada bahan ajar yang dapat digunakan mahasiswa yang memuat materi peraturan perpajakan terbaru tersebut. Kemudian, pembelajaran pada prodi pendidikan ekonomi masih dilakukan secara daring dan luring. Selanjutnya, kemampuan menganalisis mahasiswa masih sangat rendah dan belum ada bahan ajar berbasis IT yang menarik dan interaktif serta dapat mendukung pembelajaran perpajakan secara daring. Oleh karena itu, saya dan tim melaksanakan penelitian dengan judul pengembangan e-modul perpajakan. Nah, di mana pengembangan e-modul ini kami lakukan menggunakan aplikasi Sigil. Nah, aplikasi Sigil ini merupakan aplikasi untuk pembuatan digital book yang memiliki fitur terlengkap dari aplikasi lainnya dengan running test dan hasil prototipe ringan dan mudah dioperasikan serta friendly digunakan pada semua jenis perangkat. Di modul yang dibuat berisi materi beserta kasus-kasus perpajakan yang disuguhkan dengan menarik dan lengkap. Sebagai media pembelajaran yang memudahkan mahasiswa mempelajari materi saat pembelajaran daring dan meningkatkan pemahaman materi melalui pemberian kasus perpajakan, sehingga nantinya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, tujuannya yaitu mengetahui kebutuhan mahasiswa terhadap pengembangan e-modul ini. Yang kedua, mengembangkan e-modul mata kuliah perpajakan yang dapat menunjang pembelajaran berbasis case method. Yang ketiga, merancang bentuk akhir dari pengembangan e-modul berbasis case method dalam membentuk pola berpikir kritis mahasiswa. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah menjadi masukan pengembangan media pembelajaran e-modul berbasis case method dalam meningkatkan berpikir kritis mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan mengenai pembelajaran pengembangan media pembelajaran, dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan research and development dengan produk pengembangan berupa e-modul berbasis case method dengan menggunakan aplikasi Sigil untuk mahasiswa mata kuliah perpajakan. Penelitian ini dilakukan Fakultas Ekonomi UNP. Model pengembangan yang digunakan menggunakan model 4D yang terdiri dari 4 tahap, yaitu
yaitu yang pertama pendefinisian, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan, dan yang keempat penyebaran. Nah, adapun hasil dan luaran sampai saat ini yang telah kami capai, yaitu yang pertama tahap define, ya. Pada tahapan ini dilakukan investigasi awal terkait analisis kebutuhan peserta didik. Jadi tahap define ini telah kami laksanakan, di mana yang pertama kebutuhan ini merupakan analisis kebutuhan peserta didik, ya. Yang pertama itu kemampuan mahasiswa memahami konsep. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan terhadap kemampuan mahasiswa memahami konsep, diperoleh hasil bahwasannya mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami materi perpajakan dengan baik. Yang kedua, mahasiswa tidak bisa memahami materi perpajakan jika hanya melalui penjelasan dari dosen saja. Yang ketiga, buku teks yang digunakan oleh mahasiswa juga belum ada yang menggunakan peraturan perpajakan terbaru yang mesti harus dikuasai oleh mahasiswa. Kemudian yang keempat, mahasiswa mengalami kesulitan pada materi yang berkaitan dengan kemampuan menganalisis yang merupakan indikator dari kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, analisis yang kedua yang kami peroleh terkait dengan kemampuan mahasiswa mengerjakan tugas, di mana hasilnya diperolehlah mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas perpajakan. Yang kedua, mahasiswa juga merasa kesulitan mencari sumber belajar untuk membantu mereka mengerjakan tugas. Yang ketiga, mahasiswa merasa kesulitan dengan tugas yang berkaitan dengan pembahasan kasus maupun tugas yang menuntut mereka dalam kemampuan menganalisis. Selanjutnya, analisis terhadap fasilitas pembelajaran daring mahasiswa. Memperoleh hasil bahwasanya semua mahasiswa telah memiliki perangkat IT berupa laptop maupun smartphone dengan intensitas penggunaan perangkat lebih dari 5 jam sehari. Dengan artinya mereka telah terbiasa menggunakan perangkat IT. Yang kedua, mahasiswa juga sudah menggunakan perangkat IT-nya untuk belajar, termasuk mencari materi perpajakan. Kemudian, yang keempat, analisis selanjutnya yaitu tentang pengetahuan mahasiswa terhadap e-modul. Adapun hasilnya yaitu sebagian mahasiswa telah pernah menggunakan e-modul. Yang kedua, dosen belum pernah menggunakan e-modul. Yang ketiga, menurut sebagian besar mahasiswa, e-modul dapat menyajikan pesan agar tidak terlalu verbal dan dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, indera, kemudian lebih praktis, serta dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Kemudian yang keempat, e-modul juga bermanfaat untuk pembelajaran daring dan pembelajaran secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya, semua mahasiswa setuju jika pembelajaran menggunakan e-modul perpajakan berbasis case method dengan menggunakan peraturan terbaru perpajakan sebagai alternatif bahan ajar penunjang pembelajaran. Nah, oleh karena itu, kita lanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu desain, di mana tahapan ini adalah membuat draft e-modul serta merancang e-modul ke dalam aplikasi Sikil. Nah, ini yang pertama ini merupakan draft e-modulnya. Ini masih draft yang saya buat di dalam Microsoft Word, ya. Ada beberapa bab di dalam sana. Kemudian juga ada draft pembahasan kasusnya, ya, karena ini berbasis kasus. Kemudian ini draft tes formatifnya. Ini untuk masih draft di modulnya saja. Kemudian, nah untuk luaran, nah sesuai dengan hasil ya tahap define yang di awal tadi, itu saya masukkan ke Jurnal Nasional Sinta 4
terakreditasi Sinta 4, di mana luaran yang saya janjikan juga luaran berupa jurnal nasional terakreditasi 1 atau hingga 4. Jadi saya telah mengsubmit artikel kepada jurnal Ekogen yang terakreditasi Sinta 4 dengan judul artikel analisis kebutuhan imodul mata kuliah perpajakan berbasis case method dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Ini merupakan draft imodulnya. Oke, mungkin hanya sampai hal tersebut terkait dengan laporan kemajuan penelitian yang telah saya lakukan. Untuk tahapan selanjutnya, saya akan melanjutkan ke tahapan e-modul. Draft e-modul saya akan masukkan ke dalam aplikasi Sigil, kemudian ada analisis validasi ahli nantinya, kemudian sampai ke tahap 3 dan tahap 4 nantinya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu tim Monef penelitian, mohon masukan dan arahannya untuk kesempurnaan penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.